Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang masih berkenan memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga amalan-amalan soleh yang kita kerjakan sudah mendapatkan kunci untuk Allah masukkan ke dalam amalan soleh. Inggih menika keimanan kita dan keislaman kita. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budu. Sidang Jum'ah yang mulia, yang kedua kalinya, alhamdulillah Allah masih berkenan pula memberikan nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung, yang tidak bisa kita satu persatu mengingatnya, dan nikmat yang bisa kita ungkapkan sebagai rasa syukur inggih menika nikmat kesempatan, nikmat sehat, di mana dua nikmat ini merupakan nikmat yang luar biasa. Betapa banyak orang-orang yang memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Betapa banyak di antara kita memiliki keluangan, baik itu waktu maupun keluasan rizki, namun piyambake boten saged beribadah dumateng Allah Ta'ala, piyambake boten saged bersedekah, berinfak, napa malih mengeluarkan zakatnya. Ini dikarenakan Allah mengambil nilai keberkahan dalam hidupnya, sehingga nikmat-nikmat yang sepatutnya disyukuri kemudian piyambake ngerasa niki adalah hasil upaya, niki adalah hasil keringat saya, sehingga ketika piyambake diingatkan untuk mensyukuri nikmat Allah dengan mengeluarkan sedikit rezeki yang dititipkan kepadanya, maupun ketika piyambake diberikan luang waktu, maka tidak bisa ngelampaui kesayangan-kesayangan
Ini dikarenakan sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kehidupannya telah diambil keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga kalinya sholawat dan salam mugi-mugi tetap kita curahkan, tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak henti-hentinya memberikan kita satu sosok yang luar biasa, memberikan keteladanan di setiap lini-lini kehidupan kita, baik untuk kepentingan duniawi, lebih-lebih untuk kepentingan ukhrawi kita. Ini artinya kita tidak butuh lagi sosok-sosok selain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu Quran. Semua yang beliau kerjakan ini berlandaskan, bernafaskan daripada amalan-amalan yang ada terkandung dalam Al-Quran. Satu contoh yang ingin saya sampaikan sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dalam kesempatan yang berbahagia ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang benar-benar dermawan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sosok panutan yang mana patut kita contoh dalam hal kedermawanan, sehingga disebutkan ajwadun nas berarti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam inggih menika satu-satunya manusia di muka bumi ini yang benar-benar memiliki sosial yang tinggi dan paling tinggi. Wa kana ajwadu ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Maka terlebih lagi ketika bulan suci Ramadan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan setiap nafasnya tidak pernah berhenti untuk berderma, untuk berinfak, baik itu dengan materi maupun dengan segala apa yang ada dalam dirinya, baik berupa pikiran, tenaga dan waktunya diberikan untuk umat yang beliau idam-idamkan. Ana makathiru bikumul umam yaumal qiyamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan umatnya. Karena apa? Karena umatnya meskipun diberikan Allah jasad yang tidak sepanjang, setinggi, sebesar umat-umat terdahulu, dan juga diberikan umur yang tidak sepanjang umat-umat yang terdahulu, namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan sehingga kemenangan-kemenangan kaum muslimin kalau kita analogkan itu mustahil terjadi, dan terjadi karena adanya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dikhususkan kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan yang kedua, meskipun umurnya pendek-pendek, namun kualitas daripada amalan daripada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa melebihi umat-umat terdahulu dengan panjang umur mereka. Kalau kita bandingkan dengan kemuliaan yang diberikan Allah kepada umatnya, kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di bulan suci Ramadan nilai ibadah kita tidak biasa, nilai ibadah kita sangat istimewa.
dibandingkan di luar bulan Ramadan. Belum lagi Allah mengkhususkan satu malamnya ini bagaikan kalau kita menyempatkan diri mengambil peluang untuk beribadah di dalamnya, maka nilai ibadahnya bagaikan kita semalam beribadah sekitar 80 tahunan. Kalaulah kita hidup dalam 10 tahun kemudian kita mengejar menggapai malam Lailatul Qadar, kemudian Allah ridha terhadap amalan kita, Masya Allah, kulolan panjenengan sedaya koyok-koyok wis ngelampai ibadah 80 kali 10. Luar biasa, 800 tahun. Meskipun hitungan tahun yang kita lalui masih 10 tahun. Ini merupakan berkat kemuliaan, keistimewaan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, marilah dalam bulan suci yang luar biasa istimewanya, jangan sampai kita lewatkan dengan begitu saja. Jangan kemudian kita lewatkan hanya sebagai ritual-ritual yang mana setiap tahunnya hanya itu saja yang kita kerjakan. Namun marilah kita bangkitkan kesadaran bahwasanya fadilah bulan suci Ramadan luar biasa, menginginkan hamba-hamba Allah Ta'ala untuk menjadi pribadi yang mulia, menjadi pribadi yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat bulan suci Ramadan, belum lagi kita sebutkan sifat-sifat yang lain, yaitu sifat sabarnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika piyambake membutuhkan sedikit waktu untuk sejenak beristirahat, maka tidak ada satupun waktunya untuk beliau pribadi. Kadang-kadang di saat piyambake sallallahu alaihi wasallam menginginkan satu kesempatan saja menikmati dunia, namun di saat itu pula umatnya memanggil dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi semuanya dengan penuh kesabaran. Sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka sifat yang kedua untuk kita amalkan di bulan suci Ramadan, selain kita tumbuhkan sikap kedermawanan kita, karena memang satu, apa yang kita keluarkan untuk sedekah maupun infak di bulan suci Ramadan, hitungannya bukan 1 menjadi 10, bukan 1 menjadi 700, namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui berapa lipat ganda pahala yang diberikan kepada kita. Sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan ini semuanya tidak akan sanggup kita lakukan selama bulan suci Ramadan kalau tidak dilandasi dengan sifat sabar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim,
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معاشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Marilah di khutbah yang kedua ini kembali khatib mengingatkan diri kami sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk selalu bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur kepada Allah, maka kita akan berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah berupaya dan sedang berupaya dan bahkan akan tetap berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah bahwasanya semuanya yang kita upayakan membutuhkan kesabaran yang patut kita ambil contoh, yaitu dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa kisah yang dikisahkan dan diabadikan dalam Al-Quran. Salah satu contoh saja yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat ke-85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifl kullum minas sabirin. Allah Subhanahu wa taala selain memberikan uswah hasanah yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata para nabi dan rasul yang sebelum beliau ini pun memiliki sifat sabar, dan ini wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul, dan dianjurkan, diperintahkan pula umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Meneladani kesabaran yang dilalui oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan suci Ramadan. Nilai kesabaran ini sangat dibutuhkan di saat bahan makanan pokok menaik, maka kita membutuhkan kesabaran tatkala ada anjuran untuk infak dan sedekah. Di saat itu pula bergejolak antara nilai sedekah yang kita keluarkan, apakah angkanya harus dikurangi tapi tetap sedekah, atau bahkan kita samakan, atau luar biasa dalam keadaan sulit nilai daripada sedekah itu kita tambah dari tahun yang kemarin. Ini merupakan bukti daripada hamba tersebut memiliki nilai-nilai keistiqomahan dan kesabaran untuk apa? Berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Ismail wa Idris, dua nabi ini sudah kita ketahui bersama kesabarannya. Nabi Ismail bersabar menaati ayahandanya, bahkan ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, maka tatkala itu pula putranya malah memerintahkan ayahnya untuk segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelihnya. Ini merupakan bukti kesabaran seorang anak ketika orang tuanya, terutama ayahandanya, memberikan satu perintah kepada anaknya, dan ini membutuhkan kesabaran, terutama kita yang masih merasa menjadi anak-anak daripada ayah-ayah kita. Maka di situ dibutuhkan kesabaran, terutama di bulan suci Ramadan. Apakah kita masih tetap bersabar terhadap orang tua kita? Dan di bulan suci Ramadan nilai kesabarannya berbeda dengan sabar di luar bulan suci Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala
ketika ridha dengan kebaikan kita meskipun satu amalan kebaikan, maka Allah akan mengharamkan neraka untuk kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Inilah keistimewaan di bulan suci Ramadan. Belum lagi kesabaran yang ditampilkan oleh Nabi Zulkifli sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mengapa Nabi yang disebutkan Zulkifli bukan nama aslinya? Ini merupakan nama julukan, tidak lain dan tidak bukan sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, supaya kita hamba-hamba Allah dikenal dengan kebaikan kita, sampai-sampai nama kita tidak lebih terkenal daripada julukan yang diberikan masyarakat kepada kita atas kebaikan-kebaikan yang kita perbuat di dunia. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Zulkifli, yang mana kalau kita artikan Zulkifli itu adalah manusia yang selalu memberikan perlindungan, manusia yang selalu memberikan pertolongan, yang menjaga dan juga siap di mana saja memberikan waktu, tenaga, bahkan materi. Ini adalah Zulkifli. Maka mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saged melaksanakan keteladanan daripada para nabi dan rasul semampu dan semaksimal yang kita upayakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha katsiran yadhkurkum wa aqimus shalah.